Jadi biasanya seperti biasa Mbak, di dalam tim pengendali inflasi itu, kita biasanya kita melakukan high level meeting inflasi di awal tahun, biasanya, kita, melakukan assessment itu, modalitas yang kita punya seperti apa, kemudian tantangannya seperti apa. Dari situ, kita juga rumuskan kebijakan-kebijakan apa yang, tepat gitu ya. Sehingga sekali lagi 2,5 plus minus 1% itu kita harapkan sudah meng-cover, faktor risiko tadi maupun, kebijakan-kebijakan yang, tentu, akan kita lakukan untuk bisa mencapai target tersebut maupun memitigasi risiko yang, kita identifikasi Mbak Ana. Baik, bagaimana dengan volatilitas di global, di mana kita tahu perang ini juga masih terus berlanjut dan juga ada potensi pelemahan kurs yang lebih dalam lagi dan membuat harga bahan-bahan baku ini mungkin justru bisa meninggi begitu dengan kurs yang melemah? Eee, Kalau kita lihat pertama Mbak, mengenai tadi ya, dinamika global gitu ya, termasuk juga, dampaknya terhadap harga komoditas, terutama di energi, ini yang kita lakukan tadi, sinergi kebijakan gitu ya. Jadi, seperti yang Mbak, Anda ketahui, kita di APBN itu masih mengalokasikan, subsidi energi. Ya ini kita tempatkan APBN sebagai salah satu instrumen juga untuk, pengendalian inflasi. APBN dengan alokasi subsidi tadi itu berperan sebagai shock absorber gitu. Sehingga pada saat terjadi, dinamika di dalam, global, yang kemudian mendorong terjadinya peningkatan peningkatan, beberapa harga, misalnya, minyak dan seterusnya, ini tidak semua di-pass-through ke ekonomi domestik, tapi sebagian itu kita serap juga di domestik gitu ya, Mbak. Kemudian itu di APBN-nya. Nah, di APBD pun seperti yang kita lakukan pada saat semester kedua atau di Q4 2022 itu juga dilakukan subsidi ongkos angkut, kemudian subsidi distribusi, terutama bahan-bahan pangan itu juga dilakukan di APBD maaf. Sehingga kombinasi itu juga kita harapkan, bisa menyerap, sebagian shock yang timbul dari dinamika yang di globalnya gitu, Mbak Ana. Yang lain tentu dalam konteks nilai tukar itu, kalau kita lihat dari sisi fundamental ekonomi kita ini kalau kita lihat data objektifnya ini saya rasa masih, sangat bagus gitu ya sebagai bagian dari, mitigasi terhadap, global tersebut. Misalnya dalam konteks trade ini kita masih surplus sampai dengan Agustus itu di 24,34 miliar, kemudian juga, kalau kita lihat faktor risiko yang lain misalnya, kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, itu juga semakin melandai, itu di kisaran, 15%. Kemudian juga kalau kita lihat, faktor risiko lain yang bisa mengamplify dinamika global tadi itu di utang luar negeri, ini kalau kita lihat, struktur utang luar negeri kita pun itu masih relatif rendah, di kisaran 30% dan juga didominasi oleh utang-utang yang sifatnya, jangka, panjang gitu. Jadi kalau kita lihat, fundamental kita, kemudian, faktor risikonya, serta, beberapa kebijakan yang kita lakukan, misalnya, kebijakan DHE gitu ya, itu salah satunya adalah upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kemudian juga, sebagai informasi, Mbak Ana, kemarin waktu, di sela-sela, KTT, ASEAN atau ASEAN Summit itu, pemerintah, Bank Indonesia, juga, OJK itu menandatangani MOU yang kita harapkan bisa memperkuat, koordinasi maupun peningkatan pemanfaatan local currency settlement dalam, rangka tadi menjaga kebutuhan falas di domestik. Jadi kalau lihat dari, beberapa indikator tersebut maupun, kebijakan yang kita lakukan, baik APBN sebagai shock absorber maupun juga, kebijakan lain yang di-combine dengan kebijakan di Bank Indonesia maupun di pemerintah sendiri kita harapkan, ini jadi bagian kita untuk tadi memperkuat kondisi ekonomi domestik maupun, mitigasi risiko yang, timbul dari gejolak ekonomi global yang ditransmisikan melalui, risiko nilai tukar, Mbak Ana. Baik, dengan melihat inflasi yang diproyeksi juga masih akan tetap terjaga baik hingga akhir 2023 dan juga di 2024, lalu seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini dan juga di tahun depan?
Kami sudah dengan kebijakan, kemudian beberapa indikator tadi gitu ya, inflasi, kemudian juga indeks keyakinan konsumen, maka dan ini juga kita lihat dari beberapa catatan atau analisis dari lembaga-lembaga keuangan internasional, kita harapkan angka pertumbuhan ekonomi kita itu tetap pada kisaran 5%, Mbak Ana gitu ya. Begitu pula di 2024 gitu ya, sesuai dengan target APBN di 2024 kita harapkan 5,2 gitu. Sehingga tadi pertumbuhan kita itu bisa tetap terjaga baik di 2023 maupun di 2024.